Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk memasuki ibadah kita, mari kita satukan hati, kita rendahkan hati kita dudukkan kepala, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan ayat 3. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas kehendaknya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api hujan es dan salju kabut angin badai. Bernyanyilah semuanya memuji-puji Dia. Sebab yang ditinggikan hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, karuna anak darah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Yai bintang, bulan, matahari angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai bulan-bulannya segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap. Padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan, yang agung, yang perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adakah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetartaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita berdoa dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai ayat 2. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang ditetapkan, marilah kita dengarkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 tambah ayat yang keempat. Jiwaku
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2.
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini. Marilah kita baca dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Kita baca secara responsoria. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang datang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana kematian. caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2. Itu ya Tuhan, kami
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari Ina PHD.
Kita mendengarkan warta jemaat kita. Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Sejenak mari kita dengarkan warta gereja kita Minggu 17 Maret 2024. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika atau Berilah Keadilanmu Kepadaku. Dengan topik minggu, ketetapan Tuhan tidak akan berubah atau Hoddo Holong Rohani Jehovah. Yang kedua, kunjungan gereja Naposo HKBP Batam, Pos Lubuk Baja. Pada hari ini, Minggu 17 Maret 2024, Naposo HKBP Batam, Pos Lubuk Baja mengadakan kunjungan gereja ke HKBP Batu Ampar yang didampingi oleh Pendeta Putra Hamar Paung, Sarjana Teologi. Yang ketiga, Bazar Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah Minggu pukul 8 dan 10 WIB, Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam melalui seksi remaja mengadakan bazar berupa makanan. Oleh karena itu, sebagai jalan kita untuk membantu panitia dalam mencari dana untuk kelangsungan berjalannya setiap program yang telah disusun oleh panitia, diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi. Yang keempat, ibadah pemberangkatan ujian. Diberitahukan kepada seluruh remaja yang akan menghadapi ujian sekolah bahwa pada hari ini, Minggu 17 Maret 2024, diadakan ibadah pemberangkatan bagi yang akan mengikuti ujian, dan diharapkan kepada orang tua remaja dapat mendampingi anak-anaknya dalam ibadah tersebut. Ibadah tersebut diadakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, pemilihan Badan Pengurus Harian Naposo Bulung HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh Naposo Bulung HKBP Batam bahwa pada hari ini, Minggu 17 Maret 2024, diadakan pemilihan Badan Pengurus Harian Naposo Bulung HKBP Batam masuk pukul 19.30 WIB bertempat di ruang sermon. Yang keenam, sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Senin 18 Maret 2024 diadakan sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau masuk pukul 10 WIB bertempat di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Yang ketujuh, ibadah punguan KOR ama PHD dan keluarga. Diberitahukan kepada seluruh anggota punguan KOR ama PHD dan keluarga bahwa pada hari Senin 18 Maret 2024 kita mengadakan ibadah punguan KOR ama PHD dan keluarga masuk pada pukul 19.30 WIB bertempat di rumah keluarga H. Manurung, Boru Lumban Batu, alamat Perum Citra Batam Blok D nomor 80 Batam Center. 8. Ibadah lingkungan Pertangyangan Week atau Pertangyangan Week. Berikut tempat dan jadwal ibadah Pertangyangan Week gereja kita yang diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret, yaitu pada Week Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Sepanas, Blok 6, Kampung Nanas, Glory Batam Center, Nagoya sekitar. Pada hari Kamis di Week Batam Kota, Batam Center 1, Nagoya, Bengkong Indah, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nazaret. Yang kesembilan, sumbangan diakoni Paskah. Dari Diakoni Sosial Paskah meminta bantuan kepada seluruh jemaat dalam hal menambah kas diakoni
Maka bagi jemaat yang bersedia untuk membantu kegiatan diakoni, kepada jemaat kita yang sakit menahun, difabel, yatim piatu, janda, duda, dapat menghubungi Diakones Deni Silitonga dan Situa Dokter Esyahaan. Yang ke-10, PHD Gabungan Perempuan HKBP Batam dan pemilihan Badan Pengurus Harian Perempuan HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh kaum perempuan HKBP Batam bahwa pada hari Jumat 22 Maret 2024 diadakan PHD Gabungan Perempuan HKBP Batam dan pemilihan Badan Pengurus Harian Perempuan HKBP Batam masuk pukul 15 WIB bertempat di GSG lantai 2. Diharapkan kepada seluruh perempuan dari setiap week agar mengutus 5-10 orang perempuan per week. 10 pelatihan saksofon dan biola. Pada hari Sabtu 23 Maret 2024, gereja kita kembali mengadakan pelatihan saksofon dan biola. Bagi jemaat atau anggota yang pernah mengikuti pelatihan tersebut agar dapat mengikuti pelatihan tersebut kembali. Yang ke-12, pelantikan fungsionaris HKBP Batam masa pelayanan 2024-2028. Minggu 24 Maret 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB Bahasa Batak, kita mengadakan pelantikan fungsionaris HKBP Batam masa pelayanan 2024-2028. Untuk itu kepada seluruh fungsionaris terpilih diharapkan beribadah pada pukul 10 WIB. Yang ketiga, jadwal kegiatan Paskah HKBP Batam. Yang pertama, passion pertama, kedua, dan ketiga dapat kita lihat dari hari Senin sampai hari Rabu 25 sampai 27 Maret 2024. Yang kedua, ibadah Jumat Agung diadakan di dua sesi. Sesi pertama Bahasa Indonesia Perjamuan Kudus Jumat 29 Maret pukul 7.30. Sesi kedua Bahasa Batak ditambah Marulaun Nabadia Jumat 29 Maret pukul 10.30. Kemudian dilanjuti dengan Via Dolorosa atau Jalan Salib, Sekolah Minggu dan Remaja, ditambah Ulaun Nahohong Jumat 29 Maret 2024 pukul 13.30 WIB dan 14 WIB. Kemudian Bakti Paskah pada Sabtu 30 Maret 2024. Kemudian yang nomor 4, perlombaan dalam rangka penyambutan Paskah atau kategori sekolah minggu. Yang kelima, malam evangelisasi diadakan pada Sabtu 30 Maret 2024 pukul 18. Keenam, buha-buha ijuk dan mencari telur Paskah Minggu tanggal 31 Maret pukul 4 WIB. Kemudian selanjutnya kebaktian Minggu Paskah pertama Minggu 31 Maret 2024. Waktu ibadah seperti biasa jam 8, jam 10, jam 16, jam 18, kecuali pukul 6 pagi ditiadakan. Yang ke-14, mohon doa kesembuhan. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Daftar yang sakit dapat kita baca di layar informasi yang tersedia. Yang ke-15, sumbangan. Sumbangan bunga altar pada minggu ini, sumbangan dari NN Week Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-16, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, para haladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberikan kesehatan, kuat dalam iman dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang ke-17, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini tidak menjadi jemaat kita lagi. Keluarga Pastor Rani Gunawan Huta Barat dan Ibu Neni Siadari
bersama dengan 2 orang anak mereka. Mereka pindah ke HKBP Tiberias Nongsa Resort Batam. Ke-18 Warta Keuangan. Saldo akhir per tanggal 16 Maret 2024 berjumlah 350.150.482 rupiah. Demikian warta gereja kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kor pujian dari Ama PHD.
Menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 143 ayat 1 sampai ayat 3. Janji yang manis tak terlupakan, karena rumpah kami bagi jiwaku. Walau hidupku penuh awan, bagikan cerah kami tiada sunyi. Tidakkan aku lupakan, aku memimpimu. Aku memimpimu, tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Dibukakan selesai sudah susah dan dalam, aku dengarmu suara apa yang setia berikan suka. Tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mari kita baca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dengan tema minggu kita hari ini, yaitu ketetapan Tuhan tidak berubah, di ibadah minggu Judika saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bangsa Israel sering memahami bahwa eksistensi Tuhan atau kehadiran Tuhan, jika mereka dalam kondisi nyaman dan tentram, maka mereka memahami itu bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika Tuhan memberikan berkat-berkat, jika mara bahaya dihalau, itu berarti Tuhan masih bersama dengan mereka. Tetapi apabila mereka mengalami sesuatu yang buruk, sepertinya Tuhan sedang melakukan sesuatu atau menjauh dari kita. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka telah jatuh kepada pemahaman, meskipun kita melakukan perbuatan dosa, melakukan yang jahat, kita ini loh umat Tuhan loh. Tidak mungkin Tuhan membuat sesuatu yang buruk kepada umat pilihannya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka sering menindas sesamanya, pergi menyembah selain Tuhan, bahkan tidak melakukan apa itu
perintah dan larangan yang daripada Tuhan dengan bermodalkan atau beranggapan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan, bahwa Tuhan tidak akan membuat umatnya dalam kecelakaan, karena Tuhan itu baik kepada mereka. Namun ternyata bangsa Israel terbuang ke Babel, dan mereka mulai memikirkan jangan-jangan eksistensi Tuhan tidak benar-benar ada bersama dengan kita. Jangan-jangan Tuhan bukanlah penguasa segala alam raya. Jangan-jangan Tuhan tidak teruji. Tuhan kalah. Tuhan ditaklukkan. Dengan ditaklukkannya kita, dengan dihancurkannya bait suci yang di Yerusalem itu, jangan-jangan memang Tuhan tidak berkuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa melindungi umatnya saja Tuhan ketika mereka terbuang ke Babel tidak berdaya. Tuhan tidak berdaya atas dewa-dewi Babel. Masa bangsa seperti kita, umat pilihannya, dibiarkannya terbuang ke Babel? Oleh sebab itu sebagian besar dari mereka pergi meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan, karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menikmati kehidupan yang enak, tapi tiba-tiba kok kita harus diperbudak di Babel. Tapi kenapa orang-orang penyembah berhala mengalahkan kita? Namun ada sebagian dari mereka yang beranggapan bahwa ini adalah sebagai cambuk yang daripada Tuhan untuk kita, karena kita telah melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan perintah dan firman Tuhan. Dan biasanya mereka hanya kelompok minoritas sebagaimana Yeremia, Yesaya, Yehezkiel dan beberapa nabi yang ada pada waktu itu yang ikut ke pembuangan Babel, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mari kita lihat ke dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bukankah kedua situasi itu sering terjadi di tengah-tengah kita? Ketika berkat itu melimpah, Tuhan eksis dalam hidup saya, Tuhan masih memberkati saya, Tuhan sedang senyum melihat saya. Tetapi ketika datang sesuatu yang sulit, banyak orang beranggapan bahwa Tuhan sedang menghukum, Tuhan tidak membela saya, Tuhan jauh dari saya, atau Tuhan memang benar-benar tidak bersama dengan saya, atau membenci saya. Banyak orang yang jatuh kepada kedua pola pemahaman tersebut. Ketika berkat datang, Tuhan ada untuk memberkati, tapi orang menolak bahwa Tuhan datang untuk menghukum, untuk menyatakan bahwa aku berhak menentukan jalan hidup seseorang tergantung kepada Tuhan. Dalam kondisi yang depresi di pembuangan, di mana pembuangan adalah di situ puncaknya rasa malu, rasa sakit, tidak dihormati, bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi selama 70 tahun. Dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba datang sosok yang bernama Yeremia yang mengatakan bahwa cinta kasih Tuhan, ketetapan Tuhan tidak berubah kepada kalian. Bayangkan Bapak, Ibu dan saudara-saudari, bagaimana meyakinkan seseorang yang sudah patah hati, bagaimana meyakinkan seseorang yang putus cinta bahwa Tuhan mengasihi engkau padahal pasangannya yang lain sudah pergi dengan yang lain. Ini sungguh sangat sulit tugas dari Yeremia, Bapak Ibu dan saudara-saudari, untuk meyakinkan mereka yang hancur hatinya, yang patah semangat, yang patah tengkulai tersebut. Sangat susah sekali untuk mengatakan bahwa Tuhan mengasihimu, ketetapan Tuhan tetap berlanjut atas dirimu. Ini bagian yang sangat sulit bagi hamba Tuhan untuk konseling pastoral ketika ada mungkin orang yang patah semangat karena situasi hidupnya, atau ketika ada orang yang sudah bosan dengan pasangan hidupnya, untuk meyakinkan hal-hal yang demikian. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mau memperbaiki kehidupanmu. Rupanya mungkin dari diri seseorang ini bertanya-tanya, kalau Tuhan mengasihiku, kenapa aku dibiarkan demikian? Kenapa aku sakit? Kenapa keluargaku demikian? Kenapa hubunganku hancur? Kenapa ini yang terjadi? Seharusnya kalau Tuhan memberkati, seharusnya kalau Tuhan bersama dengan saya, seharusnya cinta saya tidak bertepuk sebelah tangan, hidup saya mulus-mulus saja, segala sesuatu yang saya lewati diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, ini pekerjaan yang sangat sulit bagi para hamba Tuhan, atau mungkin seorang psikiater ya,
untuk meyakinkan seseorang yang sudah patah semangat, yang tidak lagi mau menjalin hubungan dengan orang yang sama mungkin, atau memperbaiki kehidupannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sangat susah sekali. Beberapa kali kami mencoba untuk ketika ada konseling kepada mereka yang sakit, bahwa Tuhan mengasihi, bahwa Tuhanlah masa depan. Beberapa dari mereka menganggap bahwa sudahlah, ini sudah jalan hidupku, ngapain lagi bicara tentang Tuhan. Meyakinkan orang yang sakit, orang yang patah hati, orang yang hidupnya berada pada hal yang sangat sulit Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sangat sulit sekali. Yeremia juga pernah mengatakan itu, mengalami hal itu, untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan eksis, Tuhan tidak kalah, Tuhan tidak, bukan berarti Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, tapi cinta kasih Tuhan masih bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan tetap eksis memberkati kita, bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang kalah oleh hal-hal yang duniawi. Sangat susah sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang mau ditekankan oleh khotbah ini kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang pertama, firman Tuhan saat ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang memberikan matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan untuk menerangi malam, yang memberikan atau menjadikan laut bergelombang, ada ombak di lautan. Tuhan yang menetapkan itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Belum ada orang yang bisa menggagalkan matahari untuk bersinar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jika diukur berapa usia matahari, berapa usia bulan, berapa usia lautan, tentu jauh-jauh lebih tua dari usia peradaban manusia. Tetapi semenjak benda-benda itu diciptakan Tuhan, tidak ada yang bisa menghambat supaya matahari tidak bersinar pagi. Tidak ada yang bisa melarang bulan itu supaya tidak bersinar malamnya. Atau tidak ada yang bisa menghentikan lautan itu supaya tidak bergelora. Semuanya berjalan terus-menerus, berjalan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mereka bersinar di pagi hari, bulan bersinar di malam hari, ombak akan terus bergelora, bergelombang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kenapa itu? Tuhan yang menentukan. Bintang atau bulan atau matahari yang maha besar itu, Tuhan yang menentukan dia untuk memiliki sifat yang demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan yang berkuasa untuk menyuruh dia menetapkan si matahari, si bulan, dan lautan itu, untuk tetap dia melakukan itu sampai Tuhan menetapkan ini batas usiamu. Dan sudah umurnya kita nggak tahu, sangat panjang sekali. Kalau menurut penelitian ilmiah sampai bermiliar-miliar tahun. Bermiliar-miliar tahun. Umur kita saja nggak sampai 100 tahun. Udah rasanya lama sekali. Apalagi ini bermiliar-miliar tahun. Ya kan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sian opuk ta sapuk opung nyepuk ta minau tu setiap yo. Ngarung matahari. Ngarung bulan. Sudah ada lautan. Tapi mereka masih terus berproses demikian, pagi, siang, malam, dan lautan juga demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu karena Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada aktivitas di alam ini tanpa sepengetahuan yang daripada Tuhan. Jadi kita juga manusia yang menghadapi pergumulan. Baik pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan hidup sendiri, pergumulan lingkungan atau dunia pekerjaan. Tuhan tahu. Dan Tuhan berhak untuk menetapkan hal itu demikian. Tuhan tahu. Tuhan mau mengetahui atas hal itu. Dan Tuhan punya hak untuk mengendalikan kehidupan manusia. Ibu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, jika kita di pagi hari masih melihat matahari bersinar, dan kita masih merasakan betapa indahnya pagi hari, setelah kita melewati malam, itu mau mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu selalu dibaharui tiap hari. Dibaharui tiap hari. Ayah saya dulu pernah mengatakan, jangan kamu bangun sebelum matahari terbit. Kamu harus melihat matahari terbit. Dan saya setelah menjadi dewasa merenungkannya, rupanya ketika kita bangun dan menyaksikan matahari terbit, itu paling indah. Bahwa setelah dilihat matahari
yang baru muncul. Ini adalah hari yang baru. Inilah hal berkat Tuhan yang baru. Inilah sesuatu yang baru yang akan diberikan Tuhan kepada saya. Segala sesuatunya akan diperbaharui oleh Tuhan, sebab matahari masih muncul saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Damai sejahtera yang daripada Tuhan juga akan diperbarui kepada setiap orang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam pergumulan hidup kita, lihat itu matahari masih muncul, dan ingatlah Tuhan akan selalu memperbaharui anugerahnya kepada kita, berkatnya kepada kita, damainya kepada kita, dan bahkan situasi hidup kita Tuhan mampu untuk memperbaharuinya. Atau ketika kita melihat malam, tentu malam yang paling indah itu, yang paling tenang jika bulan muncul. Ale molo sarong do bulan, molo rodo udan, hujan turun, dan petir menyambar-jambar, itu sesuatu yang tidak tenang. Tapi kalau bulan muncul, pasti malamnya tenang. Ini mau menggambarkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarpun kegelapan datang, namun kalau ada kita saksikan bulan, mau mengingatkan kita bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah kehidupan kita, mau membuat kita tenang di situasi yang gelap sekalipun, di situasi yang penuh dengan pergumulan sekalipun. Tuhan hadir untuk menenangkan kita. So paroni bulani borngin nai. Lasi dia hita mau roh bulan dangarong be roha biar. Kalau perbegu-begu do mau menganggap mau roh bulan isi manotor ya kabegu. Tapi bagi orang percaya, kalau datang bulan, kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan menyinari kita, menenangkan kita di malam yang gelap sekalipun, di kondisi bagaimanapun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Tuhan tidak akan berhenti untuk memelihara kehidupan kita. Dia 36 sangat jelas sekali. Tuhan tidak berhenti memelihara bangsa Israel. Salah satu kelemahan dari manusia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, manusia dipenuhi dengan pembatasan. Manusia punya limit. Saudara-saudari punya limit untuk mengasihi saudaranya yang lain. Seorang anak punya limit untuk mengasihi orang tuanya, atau orang tua juga demikian kepada anak-anaknya. Atau saudara-saudari juga punya limit, punya batasan untuk mengasihi gereja ini. Mana ada orang yang sampai rela berkorban mati-matian hanya untuk bangunan gereja ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ini dibatasi dalam segala hal. Memang banyak orang tua yang menderita untuk pendidikan anak-anaknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi hanya sebatas di situ. Atau banyak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pasangan yang ketika di masa mudanya mengatakan segalanya untukmu, tetapi ternyata terbatas. Ketika datang konflik, mereka memutuskan untuk berpisah. Cinta kasihnya punya limit. Atau mungkin ada yang bersahabat, yang dulunya kompak, kesana-kesana kompak, ke gereja punya pakaian yang sama warnanya, sepatu yang sama, kalau belanja sama gitu. Kalau jalan-jalan ke mall sama, ditentukan harinya. Kalau pergi jalan-jalan tak kemana sama gitu. Tapi entah kenapa ada konflik yang kecil, mereka berpisah, yang dulunya sama, yang dulunya saling menerima, akhirnya saling memburukkan. Punya limit. Kita mengasihi sesama kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi ya 36 dikatakan demikian, sesungguhnya ketetapan-ketetapan ini tidak akan berdalih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Kita lihat Israel. Di perjalanan sejarah mereka sering meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan. Mereka sering menindas orang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Padahal Tuhan adalah sosok yang anti kepada penindasan. Kita lihat bahwa ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, Tuhan adalah oknum yang pertama berinisiatif untuk mengeluarkan bangsa itu dari penindasan Mesir dan Babel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita lihat bangsa Israel, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sering tidak mengasihi Tuhan, malah lebih mengasihi atau asik dengan kepentingan mereka sendiri. Tapi Tuhan masih mengatakan, aku akan memberkati, aku akan menggentong engkau sampai tua, aku akan menyertai engkau sampai sepanjang masa. Sebagaimana nas kita yang kita baca hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jika seorang orang tua rela
membiayai anak-anaknya sepanjang anak-anaknya itu, mulai anak-anak sampai sekolah sampai tamat, segalanya diberikan. Atau mungkin kita untuk membuktikan cinta kasih kita kepada pasangan kita, kita mau memberikan hadiah bagi dia. Atau ketika kita bersahabat Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mau saling menghibur. Namun jauh-jauh dari situ Tuhan mau berikan. Lihat, Kristus Allah menjadi manusia, dan Kristus rela mati menderita, menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang berdosa, yang tidak membelanya, orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang meludahinya, orang-orang yang menganggap dia tidak ada apa-apanya. Mari kita lihat diri kita yang sebenarnya dari peristiwa apa yang dialami Yesus ketika dia disalibkan. Sebenarnya kehidupan kita adalah sama dengan mereka yang di zaman Yesus. Kita adalah murid-murid Yesus yang mengikut Yesus, hanya mau melihat tanda-tanda, tapi menghilang ketika Yesus disalibkan. Tapi Yesus tidak menolak, tidak mengutuk orang-orang yang demikian, tapi Yesus mau mati menderita untuk orang-orang yang tipe demikian, yang hanya mau melihat tanda, tapi menolak Yesus ketika menderita. Tapi Yesus mau berkorban untuk orang-orang demikian. Atau kalau ada tipe orang yang ketika menurut dia, kalau beruntung bersama Yesus saya ikut, kalau tidak beruntung buruk-burukan saja. Tapi Kristus juga mau mati menderita untuk orang yang demikian. Atau ada orang yang tipe ketika Yesus yang gak populer, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi ketika beberapa hari kemudian, salibkan dia. Ketika mereka melihat apa yang mereka inginkan tidak dilakukan Yesus, salibkan dia. Yesus juga mau mati untuk orang yang demikian, menebus untuk keselamatannya. Atau juga ada orang yang bertipe Farisi, yang hanya mau mencari-cari kesalahan, suka mencari kesalahan dan menganggap diri sendiri paling benar. Kristus juga mau mati untuk orang yang tipe demikian. Atau masih banyak lagi tipe-tipe dari orang. Kristus mau mati menderita untuk orang-orang yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara. Itulah bukti tertinggi kasih cinta yang daripada Tuhan. Kalau manusia, kalau mau enaknya kasihi, kalau tidak enak lagi nggak usah dikasihi. Tapi Tuhan tidak demikian. Walaupun orang membuat sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau mati untuk orang itu dan menyelamatkannya. Itulah bukti cinta kasih yang ditunjukkan Allah. Tuhan tidak menghukum lagi, Tuhan tidak menganggap mereka yang menolak Tuhan, yang sering mencibir Tuhan itu sebagai musuh, tetapi Kristus menganggap mereka sebagai orang-orang yang perlu diselamatkan supaya menjadi pewaris kerajaan Allah kelak. Jadi setiap kaningan isi mahita, ala diholongi di batado kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan tidak akan menolak kita. Di ayat 37 jelas sekali dikatakan bahwa Allah tidak menolak Israel. Molo di bahasa Batak lebih market lebih, bahwa Tuhan dang bolok kononna. Ya kan, pekerjaan manusia paling sering menolak kerjasama. Anak muda menolak rasa cinta dari orang lain gitu, menolak untuk bekerja, menolak untuk melakukan hubungan yang lebih baik, menolak untuk berdamai, menolak untuk seya sekata. Banyak kata tolakan yang muncul dari manusia. Apalagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bangsa Israel yang sering menolak Tuhan, ditolak. Sebagaimana Yesus yang disalibkan itu kan dia ditolak sebagai Allah, ditolak sebagai juru selamat. Tapi Yesus enggak mengutuki mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Belakangan ini di dunia sekuler, ya memang dunia sekuler, siapa yang lulus uji diterima, siapa yang tidak sesuai standar ditolak. Siapa yang menyenangkan hati diterima, tapi siapa yang tidak menyenangkan ditolak. Siapa yang mendatangkan keuntungan diterima,
Tapi siapa yang stagnan belum mendatangkan guru, ditolak. Itulah dunia sekuler Bapak Ibu dan saudara-saudari. Namun ada sesuatu yang berbeda antara pemikiran manusia dengan Allah. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Hikmat Allah sangat berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat Allah seperti tingginya langit, tidak terukur luasnya, tidak terukur batasnya berapa tinggi langit. Seperti dalamnya lautan, tidak bisa diselami oleh manusia, belum terselidiki oleh manusia. Demikianlah hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita saksikan Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari sudut pandang manapun seorang Paulus itu adalah seorang pembunuh, tukang membuat aturan untuk menjalankan, memuluskan aksinya, membunuh orang, melempari orang, mengajak massa untuk memasakkan orang yang bertolak belakang dengan pandangan dia. Dari sudut manapun, dari etika manapun, dari moralitas bagaimanapun, harusnya Paulus itu harus dihukum mati, apalagi dihukum sekarang. Harusnya Paulus itu juga harus diberlakukan hukuman mati kepada dia menurut peraturan, karena dia pembunuhan berencana. Itu kan? Tapi lihat, seorang Paulus ditangkap Kristus, takut, dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik, sehingga seorang Paulus menjadi seorang penginjil terbaik sepanjang masa. Atau menurut pandangan pada waktu itu, seorang perempuan yang ketahuan tidak bersama dengan suaminya tetapi dengan laki-laki lain patut untuk dirajam. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus mengetahui hukum Taurat, Yesus mengetahui bagaimana seluruh hukum Taurat itu. Tapi Yesus mengatakan, pulanglah, kembalilah, jangan berbuat dosa lagi. Dan perempuan itu kembali dan menjadi pemberita bahwa Yesus telah mengampuni, dan hidupnya berubah total. Aturan yang lempari nongi, apalagi kalau zaman sekarang ini diviralkan dulu baru janggola Yahudi kan sekarang ini. Tapi kita lihat bagaimana Allah, cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Pikiran Allah berbeda dengan pikiran manusia. Rencana Allah berbeda dengan rancangan manusia, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi bagaimanapun hidup kita ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya pastilah hidup kita ini harus punya rencana lah. Siapa di sini yang tidak punya rencana? Keluarga yang maju adalah keluarga yang punya rencana. Organisasi yang maju adalah organisasi yang punya rencana. Gereja yang maju adalah gereja yang punya rencana. Rencana ke depan. Mereka yang tidak memiliki rencana akan stagnan, bahkan tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya rasa kenapa kita menyekolahkan anak-anak kita, ya karena kita punya rencana supaya anak-anak kita menjadi lebih baik. Kenapa kita membangun rumah, kenapa kita meningkatkan kualitas pekerjaan kita, karena kita punya rencana, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Namun ingat, walaupun manusia punya rencana, sudah matang rencananya, ingat bahwa Tuhan juga berkuasa untuk menjalankan rencananya, rancangannya untuk hidup kita. Itu anak-anak mang dohot tamu ngani rencana hon matang-matang songonon, hape gamena asing na mardalan. Olo songoni masa itu ngatungan ingol. Ngamar sekolah songona contohnya sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang militer contohnya. Rupanya setelah tamat SMA, kenapa saya mendaftar ke STT ya? Gitu. Sudah punya rencana dikuliahkan anaknya, sudah di sekolah yang terbaik. Rupanya setelah tamat, kenapa anaknya jadi lebih aktif di peran sosial ya? Kayak gitu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Apa ini bodoh ya si anak ini? Kenapa bodoh kali dia katanya pula kayak gitu? Sekolahnya bagus, tapi kenapa dia ngurusin yang capek-capek? Harusnya kan punya uang, bisa jadi seorang sosialita, menikmati uangnya dengan seenaknya mungkin. Rupanya ini ngurus orang. Ya begitulah, rancangan Allah berbeda dengan rancangan manusia. Paulus itu kalau dilihat dari belakangnya, dia seorang yang pandai, terdidik, punya latar belakang yang istimewa, punya pendidikan yang bagus. Dan tidak ada yang seperti Paulus pada waktu itu. Kalau si Paulus itu berkata masih bisa menaikkan level dirinya. Tetapi setelah Kristus menangkap dia
Dang tu si bedang manukang-nukangi be asa pamonakot dirina be karejona dipikir-pikiri. Tetapi bagaimana memberitakan Injil, memberitakan kabar baik supaya banyak orang yang diterima. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kita punya rencana dan tidak selalu berjalan dengan sesuai dengan kehendak kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menolak kita atas itu. Namun Tuhan adalah penentu dari kehidupan, dan Tuhan juga berhak untuk menentukan ending dari hidup kita. Tidak ada yang diantara kita yang ditolak Tuhan ketika jalan hidup kita berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Jika kita berencana untuk melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan rencana kita, malah kita berada di rencana yang tidak pernah kita pikirkan, di jalan yang tidak kita pikirkan. Ingatlah bahwa Tuhan berkuasa untuk hidup kita, mengubah jalan hidup kita, merancang perjalanan hidup kita yang bahkan kita tidak pernah pikirkan perjalanan hidup itu, Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Oleh sebab itu di perjalanan hidup ini tetaplah berseru kepada Tuhan, karena Tuhan itu adil kepada kita, adil untuk memberkati kita, dan adil untuk mensukseskan rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami sangat berterima kasih ya Tuhan, karena ketetapan Tuhan tidak berubah sebagaimana manusia yang sering berubah. Tuhan sudah menetapkan untuk mencintai kami, untuk mengasihi kami, meskipun kami sering melakukan apa yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak terpikirkan, tidak terselami oleh pikiran kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan jemaat Tuhan, lindungilah mereka. Tuhanlah yang merancang perjalanan hidup mereka, agar jemaat Tuhan semakin diperlengkapi setiap hari. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari umat Tuhan, agar kiranya jemaat-Mu ya Tuhan selalu merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah rumah, dan senantiasa berdoa untuk memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan mereka perlukan di tengah-tengah keluarga atau di rumah mereka ya Tuhan. Dari Tuhanlah berkat kehidupan, dari Tuhanlah kesehatan, dan dari Tuhanlah pertumbuhan bagi anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi rencana gereja-Mu yang akan melakukan programnya di masa yang akan datang. Tuhanlah yang berkati, sehingga gereja-Mu menjadi aktif dalam mewartakan pemberitaan firman Tuhan dan melayani umat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Lindungilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, jauhkanlah dari perpecahan dan mara bahaya. Dan Tuhan yang menyentuh hati setiap tokoh di tengah-tengah bangsa kami, agar mereka ya Tuhan memikirkan apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa kami ini semakin dibangun di dalam Tuhan, semakin maju dan semakin dewasa di dalam iman ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang kami perlu ya Tuhan di tengah-tengah hidup kami, namun kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkannya. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Tiada bandingnya, Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.